Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Imanisa dari Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah, Indonesia. Saya akan menceritakan kisah tentang sahabat Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Ia merupakan seorang budak Habasyah, Ethiopia. Bilal bin Rabah lahir di daerah As-Saraf yang terletak di pinggiran kota Mekah. Ayahnya bernama Robah dan ibunya bernama Hamamah. Bilal dibesarkan di Mekah sebagai seorang hamba milik keluarga Bani Abdul Dar. Lalu setelah ayahnya meninggal dunia, beliau diserahkan kepada Umayyah bin Khalaf, tokoh penting kaum Quraisy. Ia mengenal Islam ketika menjadi budak dari Umayyah bin Khalaf. Awal perkenalan Bilal dengan Nabi Muhammad SAW adalah ketika ada seorang tamu dari majikannya yang menceritakan bahwa ada orang yang bernama Muhammad yang mengajarkan agama baru. Jadi di situ Bilal kepo, penasaran, pengen tahu, pengen ngerti ajaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Singkat cerita, Bilal secara diam-diam mencari informasi tersebut karena kan majikannya Bilal itu tergolong orang yang menentang ajaran Islam. Jadi Bilal mencari informasinya dengan cara diam-diam. Dan singkat cerita lagi, akhirnya Bilal bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW atas bantuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Itu Bilal bin Rabah tersentuh dan hatinya merasa tentram. Akhirnya ia pun mantap memilih untuk menjadi seorang muslim. Dan kabar Bilal masuk Islam pun sudah terdengar oleh majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Di situ kan Umayyah dalam golongan orang-orang yang menentang ajaran Islam ya. Jadi di situ Umayyah itu merasa murka, merasa marah dan ingin si budaknya untuk meninggalkan ajaran Islam tersebut. Tapi dengan keteguhan dan keyakinan Bilal bin Rabah, dia tidak sedikit pun ada rasa untuk keluar dari ajaran itu, ajaran Islam. Bilal untuk keluar dari Islam itu dengan cara Bilal itu disiksa secara bertubi-tubi. Pertama dia dipukul. Mbak kalau dipukul marah nggak? Iya, sakit nggak? Sakit nggak Mbak? Kalau Mbak di posisi Bilal itu dipukulnya bukan dipukul cuma apa ya, kayak pukulan biasa, tapi pukulan yang
eh, sangat dahsyat. Sangat dahsyat ya Mbak. Itu Bilal tetap berpegang teguh, tidak akan melepaskan agamanya yang sudah dianut. Karena Bilal bin Rabah tidak dipukul pun dia tidak mau kembali ke berhala. Akhirnya majikannya pun meninggikan hukumannya, yaitu sampai dia diarak, sudah dipukuli, terus diarak ke keliling kota Mekah. Wow. Tapi itu lagi-lagi karena keimanannya kuat, teguh, keyakinan. Jadi Bilal tidak akan meninggalkan agamanya. Sampai-sampai dia dijemur di atas pasir. Bayangkan Mbak, dijemur di atas pasir, gurun pasir, panas banget, ya Allah. Tanpa makan, tanpa minum. Pas matahari itu mungkin waktu duhur ya Mbak ya, itu berada di atas kepala, bok bener-bener terik, bener-bener panas ya Mbak ya. Itu dipakein baju besi. Bayangkan baju besi. Kalau matahari ke besi, ke baju besi nanti Bok, panasnya ya sampai ke dalam, melempuk kiranya. Tetap aja Bilal teguh dengan keimanannya, Masya Allah. Itu di situ Bilal disuruh untuk mengucapkan nama-nama berhala, kayak mungkin kayak kita kan Allah gitu ya, itu Lata, Uzza, ya itu. Tapi mulut Bilal tetap saja menyebutkan nama Allah. Tetap saja menyebutkan nama Allah. Coba bayangkan Mbak, sakit tapi tetap baik. Dari situ biasakan ada mesti kalau ada sesuatu itu beritanya langsung cepat menyebar, terus ya cepat viral, tapi bukan di medsos. Berita itu mengenai sisaan Bilal akhirnya sampai kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan membantu. Jadi di situ Abu Bakar radhiyallahu anhu membantu Bilal bin Rabah agar Bilal dibebaskan dari hukuman majikannya itu. Dan akhirnya Abu Bakar ingin memerdekakan, kan Bilal budak ya Mbak ya. Itu Abu Bakar ingin memerdekakan Bilal dengan cara apa? Ada yang tahu? Menebus, ya. Menebus kepada siapa? Pinter. Kepada majikannya. Ya, majikannya itu Umayyah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan aku.